Baik, baik saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya mengenai penulisan hasil dan pembahasan pada artikel penelitian yang telah kita bagi kelompoknya pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi eh, pada minggu kemarin kita sudah membagi ya beberapa kelompok penelitian, dan sudah saya bagi juga di dalam Google Doc kemarin itu, bahwa sudah kita tentukan judul-judul yang akan dibahas oleh setiap kelompok pembahasnya. Jadi ada dua jenis penelitian di sini, perlu kita ingat, ada jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Dan saya akan terlebih dahulu membahas mengenai penelitian kualitatif untuk diambil data penelitiannya. Setelah itu kita akan membahas mengenai penelitian kuantitatif, yakni kita akan bahas pada hari ini tentang responden penelitian ataupun Google Form yang telah dibuat pada sesuai dengan judul-judul penelitiannya. Nah, di sini sudah saya siapkan ya beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk penelitian kualitatif, yakni penelitian mengenai hambatan, persepsi, dan persepsi kualitatif itu ya. Ada dua jenis penelitian itu, baik di manajemen dan di informatika saya kira sama. Jadi semua penelitian yang digunakan pada prodi manajemen itu semuanya adalah penelitian kualitatif ya. Jadi samakan saja nanti dengan penelitian kualitatif. Sedangkan pada penelitian informatika itu ada hambatan dan persepsi secara kualitatif, itu samakan saja dengan penelitian-penelitian kualitatif secara umumnya. Jadi saya akan bahas penelitian kualitatif ini, dampak dan persepsi itu secara umum saja. Nanti disesuaikan saja dengan perolehan data penelitiannya masing-masing. Jadi yang akan membedakan ini adalah perolehan data penelitiannya. Asalkan data penelitiannya mendapatkan tema tertentu, maka tema itu yang dibahas pada hasil dan pembahasan. Jadi sesuaikan saja dengan tema-tema yang ditemukan, dan apa yang ditanyakan itu sebenarnya adalah tema-temanya ya. Jadi masing-masing judul penelitian itu akan beda-beda cara bertanyanya kepada responden penelitiannya. Baik, seperti yang sudah saya bahas pada minggu-minggu sebelumnya, bahwa responden penelitian kita paling tidak memiliki responden penelitian 7 orang untuk yang kualitatif. Jadi maupun persepsi ataupun penelitian mengenai hambatan itu, paling tidak kita harus mengumpulkan 7 orang responden penelitian. Nah, 7 orang itu bukan termasuk responden penelitian sendiri ya. Maksudnya bukan termasuk peneliti sendiri. Kita tidak boleh mewawancarai kita sendiri tentunya. Jadi cari saja teman-teman yang lain ataupun kelompok-kelompok yang lain. Nah, kalau sudah dapat 7 orang itu, silakan tuliskan di sini usianya dan jenis kelaminnya dan berapa kali ia menggunakan jika itu berbentuk frekuensi. Misalnya kalaupun untuk penelitian mengenai literasi akademik misalnya ataupun literasi keuangan, tidak perlu ada frekuensi. Ini berkenaan dengan penggunaan aplikasi saja ya. Kalaupun ada ChatGPT penelitiannya ataupun Turnitin seperti yang saya lakukan ini ya, maka ada frekuensi ataupun beberapa kali responden penelitian itu menggunakan aplikasi yang kita maksud. Nah, di sini boleh dalam bulan, boleh dalam minggu, dan dalam tahun misalnya, dalam frekuensinya. Ini nanti berikan usianya dan jenis kelaminnya dan frekuensinya. Misalnya dalam bulan itu hanya 1 kali dalam 1 bulan. Silahkan ditulis saja situ 1 kali. Nah, kenapa 7 orang? Karena memang 7 orang ini sudah mendekati keseluruhan ya dalam penelitian kualitatif. Kalau lebih dari ini mungkin agak banyak, terlalu banyak ya. 13 orang, 15 orang ke atas itu terlalu banyak untuk kita wawancarai. Cukup saja 7 orang, mulai dari 7 orang sampai 15 orang. Baik, pada hasil pembahasan ini kita akan satukan hasil dan pembahasan. Namun kita akan bahas dulu apa itu hasil dan pembahasan. Nah, dalam konsep penelitian kita ini ada yang dinamakan hasil. Hasil itu adalah apa yang kita dapatkan. Itu adalah kenyataan yang kita dapatkan di lapangan, itu yang disebut dengan hasil penelitian. Jadi hasil wawancara itu adalah hasilnya, yang berupa ungkapan yang diberikan oleh responden penelitian kita. Misalnya responden penelitian kita sebut bahwa
aplikasi Turnitin itu mudah untuk digunakan, maka hasilnya adalah kita jabarkan dengan kutipan dulu pertama tentang pernyataannya, dan di bawahnya kita jabarkan seperti yang dinyatakan oleh responden itu. Kita contoh saja ya, misalnya pada sub pertama ini kita wawancara, misalnya subnya adalah sub tentang kegunaan ya. Lalu ada di sini sub tentang kemudahan. Lalu di sini ada sub tentang kondisi sosial. Lalu ada sub lagi di sini mengenai kondisi fasilitas. Nah, sub-sub ini sebenarnya tergantung dengan hasil penelitiannya ya. Kalau tidak ada antara satu di antara ini, tidak apa-apa, tidak dimasukkan ya. Ada lagi kondisi. Di sini ada niat perilaku. Perilaku penggunaan. Nah, ini sebenarnya sub-sub bagian dari TAM dan UTAUT ya. Saya satukan menjadi beberapa. Jadi nanti ada yang tidak menemukan dari sub-sub ini, misalnya ini tidak usah dimasukkan juga, ada masalah ya. Ini contoh saja. Nah, tema-tema ini yang akan kita tanyakan, misalnya dalam pertanyaan kita ada yang menjawab kegunaan ya. Pertama ya, apa kegunaan dari Turnitin? Yang pertama adalah untuk mempermudah mengecek plagiarisme. Ya, di sini ada kegunaan lain, misalnya ini menurut siapa? Misalnya menurut R1. Kedua, mudah dalam memudahkan pengumpulan, memudahkan untuk mengirim artikel penelitian, misalnya ya. Ada yang sebut seperti itu. R2 misal ya nih ya. Lalu R3 menyebutkan bahwa kegunaan dari Turnitin ini untuk menemukan kesamaan artikel kita, misalnya ya. Ini untuk menemukan kesamaan artikel dengan artikel orang lain, misalnya ya. Ini boleh panjang jawabannya ya, tergantung dengan jawaban yang kita dapatkan. Tentunya kita tidak boleh meminta pertanyaan apakah Turnitin berguna bagi aktivitas akademik Anda, gitu ya. Ya, itu tidak boleh ditanya seperti itu ya. Jadi jawabannya tidak boleh ya dan tidak tentunya ya. Jawabannya harus panjang. Oke, seperti ini. Nah, mempermudah mengecek plagiarisme. Ini beberapa pernyataan yang dinyatakan oleh responden kita. Maka ini bisa jadikan sub sebenarnya. Yang pertama, kegunaannya adalah untuk mempermudah mengecek plagiarisme. Berarti ini berguna bagi aktivitas akademik. Apabila ada artikel lain yang menyebutkan, misalnya di sini ya ada responden lain yang menyebutkan juga seperti ini, misalnya mudah dalam mengumpulkan tugas ya. Mengumpulkan tugas. Berarti itu sama juga dengan maknanya dengan memudahkan aktivitas akademik ya. R4 misalnya. Sini ada juga yang menyebutkan mudah untuk mengirim artikel penelitian. Ini sama juga berguna untuk aktivitas akademik. Berarti ada 4 responden yang menyebutkan berguna bagi aktivitas akademik kegunaannya. Oke. Berarti di sini kita bahas ya. Ini sub pertama bagian kegunaan. Nah, kita berikan sedikit pembuka berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian. Ditemukan persepsi mengenai kegunaan
mengenai kegunaan Turnitin bagi aktivitas akademik seperti yang ditampilkan sebagai berikut. Nah, ini adalah kata pembukanya. Ini kita miringkan karena ini data penelitian, kita miringkan. Lalu kita bahas di sini. Berdasarkan tampilan data di atas, dapat diketahui bahwa beberapa responden mengungkap Turnitin berguna bagi aktivitas akademik mereka, terutama bagi pengecekan plagiarisme pada tugas perkuliahan maupun pada artikel penelitian, seperti yang diungkapkan oleh R1 ya, R1. Selain itu, Turnitin juga dipandang dapat membantu untuk memudahkan pengumpulan submit artikel penelitian, dan sehingga mudah untuk mengirim artikel pada jurnal OJS, misalnya seperti itu ya, seperti yang dinyatakan oleh R4 dan R2. Nah, ini adalah hasil penelitian, deskripsi hasil penelitian. Karena penelitian kita merupakan penelitian deskriptif, maka kita harus mendeskripsikan hasil dari penelitian kita. Nah, ini sudah masuk pada hasil nih. Inilah hasil penelitian. Satu subbagian mengenai hasil penelitian. Nah, kalau kita sudah tampilkan hasil seperti ini, maka kita harus membahasnya ataupun pembahasan. Buatkan pembahasannya. Hasilnya sudah ada ini hasilnya. Lalu pembahasannya belum ada. Nah, apa itu pembahasan? Pembahasan itu adalah sebuah pernyataan yang menguatkan ya temuan-temuan kita pada penelitian itu ya. Nah, pernyataan penguat itu bisa kita ambil dari citasi-citasi yang kita gunakan sebelumnya. Apakah ada penelitian-penelitian lain yang menyebutkan bahwa Turnitin itu berguna untuk mengecek plagiarisme? Adakah yang menyatakan bahwa penelitian sebelumnya menyatakan mudah untuk mengumpulkan tugas? Adakah penelitian lain yang menyatakan bahwa mudah untuk mengirim artikel penelitian Turnitin itu? Nah, kita cari ya, kita cari. Nah, fakta yang ditampilkan pada hasil penelitian di atas memiliki sesuai dengan beberapa temuan penelitian lainnya, seperti yang diungkapkan oleh siapa? Kita cari ya. Ini boleh nyarinya boleh nyari dari Google langsung ya, dari di sini ya, misalnya ya, Turnitin mudah untuk mengecek plagiarisme. Nah, ini kita cari, ada kan artikel yang menyebut seperti itu, cari ya. Nih contohnya kayaknya ya. Nah, kalau
sebenarnya kita harus mencari pada penelitian-penelitian kita terdahulu itu yang kita gunakan sebagai penelitian terdahulu ya, ataupun kajian literatur. Tapi boleh seperti ini juga, kita cari apakah ada yang seperti itu membahasnya. Ini permana ya, kita cari mudah. Nah ini ada ya. Nah ini penelitiannya Permana tentang plagiarisme. Kita cari Permana apakah sudah ada di artikel saya. Nah, sesuai dengan pendapatnya Permana. Nah, kenapa harus ada citasi dalam ini? Karena memang itulah fungsi text discussion ya. Text discussion itu ataupun teks diskusi ataupun teks pembahasan itu, nah gunanya adalah untuk memberikan penguat pada pernyataan-pernyataan yang telah kita nyatakan pada sebelumnya itu. Seperti kita berdebat lah ya, berdebat dengan seseorang misalnya. Ini dalilnya apa gitu ya. Ini undang-undangnya apa gitu. Nah, ini yang sebenarnya untuk penguatnya, ini yang disebut dengan teks discussion ya. Semakin banyak kita menampilkan teks discussion ini ataupun teks pembahasan pada setiap pembahasan kita, setiap temuan kita, maka akan semakin kuat hasil penelitian kita. Kita diungkapkan oleh Permana tadi ya, Permana. Apakah ada Permana di sini? Kita lihat dulu. Permana. Nah ini ada ya, Permana et al. Ya. Oleh Permana et al. Banyak benar nih. Oke, Permana et al. Yang mengungkapkan bahwa aplikasi Turnitin dapat membantu mahasiswa untuk lebih mudah dalam mengecek plagiarisme. Nah, seperti itu. Nah, apakah ada yang menyatakan bahwa Turnitin itu mudah untuk mengumpulkan tugas? Ada ya, ada kemarin Mahaber kalau tidak salah saya ya. Kita lihat Mahaber di sini. Mahaber ya. Turnitin. Kita lihat apakah Mahaber tugas ya, pengumpulan tugas ya. Lihat Mahaber ya, seperti ini sepertinya ada Mahabernya ya. Oke, memang dia nyarinya satu-satu ya, pelan-pelan ya. Dari mana mungkin ya? Ramadianti, oh Gian mungkin ya. Santo mungkin ini ya. Bukan. Cari lagi. Mat Sali mungkin. Mat Sali. Nah ini nih. Mat Sali ini ada menemukan seperti ini ya. Selain itu dapat diketahui bahwa Turnitin juga membuat pengumpulan tugas mahasiswa menjadi lebih
cepat, aman, dan kredibel sesuai dengan pendapatnya Matsali, yang sesuai dengan temuan penelitian siapa tadi? Matsali, peneliti sebelumnya. Ini Matsali. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya ya, dan selanjutnya titik. Nah ini wajib ada, ini ya, wajib ada. Ini deskripsi hasilnya, ini temuannya ya. Lalu kita lanjutkan lah, misalnya ya, ada lagi yang menyatakan bahwa berguna bagi aktivitas akademik ya. Berguna bagi, dapat meningkatkan nilai, dapat meningkatkan nilai ya. Dapat meningkatkan nilai di sini ya, dapat meningkatkan nilai. Nah, berarti ada sub selanjutnya mengenai dapat meningkatkan nilai. Ini kegunaannya ya. Nah, biasanya dosen itu kalau kita cek ngeplagiarismenya dengan Turnitin, nilai kita akan meningkat. Begitu juga dengan pengumpulan artikel ya. Berdasarkan kita ulang lagi ya, ini ya. Berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian, ditemukan bahwa terdapat subtema mengenai persepsi peningkatan nilai mahasiswa seperti yang ditampilkan sebagai berikut. Berarti ada yang menyatakan seperti itu ya. Berarti ada responden yang menyatakan seperti itu. Misalnya dengan Turnitin, dosen saya menjanjikan nilai yang baik saat saya menggunakan Turnitin. Misalnya dinyatakan oleh R5 misalnya. Dengan Turnitin, dengan hasil dari cek plagiarisme Turnitin, nilai saya meningkat. Nah, yang penting ada yang bilang seperti ini ya. Kalau tidak ada, ya tidak bisa kita bahas juga ya seperti ini ya. Nah, tergantung dengan pokok bahasan. Nah, berarti di sini kita bahas lagi seperti yang di atas. Berdasarkan tampilan data di atas, tampilan data di atas, dapat diketahui bahwa responden mengaku nilainya meningkat karena menggunakan aplikasi Turnitin. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh R5 dan R6. Hal tersebut dikarenakan dosen pengampu mata kuliah meminta mereka untuk menggunakan Turnitin. Pendapat mengenai meningkatnya nilai mahasiswa, temuan ya. Ini hasil ya. Ini hasil penelitiannya, ini datanya. Ini hasil penelitiannya, deskripsi hasil. Ini pembahasannya. Kenyataan, temuan ya. Temuan yang menunjukkan bahwa Turnitin dapat meningkatkan nilai mahasiswa sesuai dengan hasil penelitian
yang diungkapkan oleh siapa. Cari lagi artikel yang sama dengan penelitian kita. Nah, itu berarti dari sisi kegunaan sudah kita bahas. Kalaupun subnya ada lebih, misalnya ada 3, ada 4, ya silakan ya. Nah, ini untuk menemukan kesamaan artikel ya. Berarti ini sub keberapa ini? Nah, itu ya. Ini sub ke-3 misalnya ya. Ini untuk menemukan penelitian duplikasi. Sama sih sebenarnya untuk plagiarisme ya. Ini R3 harusnya di atas letak. R3 di sini. Ya. Ini. R1 dan R3 itu sama. Nah, itu. Lalu bahas lagi kemudahan, ya. Bahas lagi kondisi sosial. Bahas lagi kondisi fasilitas. Kalau tidak ada bagian-bagian tertentu ini hilangkan saja. Misalnya kondisi niat perilaku tidak ada. Ya, perilaku penggunaan ya. Niat perilaku itu maksudnya apakah Anda akan menggunakan kembali Turnitin di sini ya, keberlanjutan penggunaan. Nah, misalnya apakah Anda akan menggunakan lagi Turnitin? Tidak katanya. Apa penjelasannya? Seperti itu. Nah, ini kira-kira ini tinggal dilanjutkan saja, nanti dibuatkan kesimpulan dan syarat. Seperti itu. Nah, kalau yang meneliti persepsi ya seperti ini ya. Ini nanti kita kasihlah beberapa dari hasil penelitian, dari hasil analisis data tematik terhadap hasil wawancara terhadap narasumber penelitian, didapatkan bahwa terdapat beberapa persepsi mengenai aplikasi Turnitin, yakni persepsi terhadap kegunaan, persepsi terhadap kemudahan, kondisi sosial, kondisi fasilitas, dan keberlanjutan penggunaan. Yang selanjutnya dijelaskan pada sebagai berikut. Oke, ini berarti kita sudah menyatakan bahwa ini ada hasil penelitian. Seperti itu. Nah, itu. Kalau yang penelitiannya itu dampak misalnya ya, bukan dampak ya, mengenai hambatan. Kalau hambatan, pertanyaannya kan hanya apa hambatan Anda ya dalam menggunakan Turnitin. Hambatan misalnya. Hambatan. Yang pertama, saya tidak memiliki akun. Misalnya ini jawabannya nih ya. Tidak memiliki akun. Ini R berapa nih? R1. Apalagi hambatannya? Tidak tahu menggunakannya. Ini R2. Apalagi misalnya jawabannya ya misalnya ya. Sama R3 misalnya, tidak, akun saya tidak ada, akunnya tidak ada. R3, harganya mahal misalnya sini ya, harganya mahal ya, mahal. R4. Nah, ini disub-subkan ya, kira-kira temanya apa. Misalnya tema pertama adalah tidak memiliki akun, berarti itu hambatan fasilitas. Hambatan fasilitas.
tidak mengerti akun yang tidak ada, tidak paham menggunakannya, termasuk ke dalam hambatan sumber daya manusia. Hambatan fasilitas, ini sebab pertama ya, hambatan. Ini kan hambatan ini nanti ada satu lagi penyelesaiannya ya. Akunnya tidak ada, harganya mahal, hambatan fasilitas. Ini hambatan sumber daya. Hambatan sumber daya itu kampus tidak menyediakan, misalnya tidak paham menggunakannya, tidak paham, kampus tidak ada memberikan akun, misalnya R5. Nah, ini ada dua berarti hambatan. Lalu cara mengatasi hambatan itu ya. Cara mengatasi. Ini hambatan ini berarti gini ya. Cara mengatasinya adalah, pertama adalah misalnya saya beli di Shopee, harganya 1.000. Satu kali cek. Ini untuk hambatan fasilitas. Kalau hambatan sumber daya, mereka pakai, saya minta bantu teman, saya belajar dari YouTube, saya tidak mengerjakan karena tidak tahu sama sekali. Misalnya ya, ini R berapa? R4 misalnya ya, R3, R2 misalnya R1. Lalu kita bahas satu persatu ini, seperti yang ini juga. Nah seperti itu contohnya ya. Ini itu untuk hambatan. Tentunya hambatan itu banyak juga nanti ya. Ada hambatan akademis ya. Misalnya di kampus ini tidak memperbolehkan menggunakan ChatGPT misal. Nah, itu hambatan pertama ya. Hambatan juga termasuk dalam hambatan juga. Yang kedua hambatan dana ya, infrastruktur dan lain sebagainya. Lalu ada hambatan lain, misalnya aplikasi ini belum familiar, itu hambatan lingkungan. Hambatan lingkungan dan lain sebagainya itu. Nanti dibuatkan sub-sub bagiannya. Seperti itu. Nah, kalau yang penelitian seperti di ekonomi itu ya, di manajemen itu banyak yang penelitian yang bukan sifatnya ya, beberapa penelitian seperti misalnya penelitian ini ya, contohnya ya, judulnya ya. Coba Nurliza, apa penelitiannya Nurliza? Analisis hambatan manajemen keuangan mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Iya, analisis hambatan literasi keuangan. Manajemen keuangan, Pak. Manajemen keuangan ya? Iya. Manajemen keuangan. Nah, kira-kira ini pertanyaannya, satu saja pertanyaannya. Kira-kira ini.
apa sih hambatan dari manajemen keuangan yang Anda alami? Ataupun pertanyaannya, kalau kita tidak malu, apakah Anda pandai tentang manajemen keuangan? Kurang pandai. Nah, itu boleh dijawab, boleh ditanyakan. Kalau udah pandai dia itu tidak bisa kita tanya apa ya. Yang pertama hambatannya adalah mungkin hambatan ketidaktahuan ya, hambatan ketidaktahuan. Sebenarnya kita ambil dulu lah jawabannya misalnya. Jawaban yang pertama, saya tidak tahu, saya kurang paham. Saya kurang paham memanajemen keuangan saya ya. Saya misalnya ya. Ini R1 yang menyebutkan seperti ini. Saya kadang lupa. Saya kadang tidak bisa mengikuti manajemen keuangan yang saya buat. Misalnya ini R2. Misalnya ada lagi nih. Saya tidak terlalu memperhatikan itu karena saya dikirimi terus uangnya. Lagi bisa R3 nih seperti ini. Ada juga yang sebut seperti ini. Saya tidak percaya dengan manajemen keuangan. Karena saya sudah paham. Saya sudah apa misalnya saya pasti ya, pasti bisa. Itu ya. Nah, kita bedakan ini. Ini hambatan-hambatan mereka nih. Yang pertama adalah saya kurang paham dengan manajemen keuangan, itu hambatan sumber daya berarti ya. Hambatan sumber daya. Oke. Saya tidak mengikuti manajemen keuangan yang saya buat, berarti hambatan apa kira-kira ini ya? Tidak bisa mengikuti, hambatan sumber daya juga nih. Karena dia tidak konsisten orangnya ya. Kirim uang terus. Ini hambatan sumber daya juga nih. Semuanya hambatan sumber daya seperti ini ya. Lalu ada yang bilang seperti ini misalnya. Saya lebih suka kalau ada aplikasinya. Ya. Berarti ini termasuk ke dalam hambatan fasilitas. Hambatan fasilitas. Saya jarang suka nulis. Saya jarang suka menulis pada kertas untuk mengingatkan saya. Berarti ini adalah kendala fasilitas juga. R1. Misalnya ini R3. Nah, ini sebenarnya ini kendala lingkungan. Kendala lingkungan. Ini karena orang tuanya ngirim terus uangnya, maka dia tidak tahu manajemen keuangan. Dia merasa bahwa ada terus uangnya gitu ya. Ini kendala lingkungan. Berarti seperti ini ya, kira-kira. Kalau persepsi umum misalnya, persepsi tentang literasi keuangan. Nah, yang pertama misal, apa pengetahuan Anda mengenai persepsi literasi keuangan? Apa pengetahuan Anda mengenai literasi keuangan misalnya ya? Jawabannya literasi keuangan adalah untuk bagaimana kita memanajemen keuangan kita misalnya ya. Sama kan manajemen keuangan itu ya. Cari yang tahu pastinya ya. Apakah berguna bagi keuangan Anda? Yang pertama ya. Kegunaannya apa ya? Lalu manfaatnya apa? Lalu lingkungan sosialnya ya. Fasilitasnya
dan satu lagi perilakunya. Nah, ini kegunaannya. Kira-kira apa kegunaan literasi keuangan bagi Anda? Kegunaan literasi keuangan bagi saya bisa membuat keuangan saya lebih terstruktur dengan baik ya. Pengeluaran saya dapat saya tentukan dan lain sebagainya. Kegunaan dengan manfaat ini sama ya. Kegunaan dan ya, kegunaannya ya. Misalnya dia bilang sini sangat membantu saya dalam mengatur keuangan saya. Nah, misalnya ini R berapa? Nah, lingkungan sosial. Apakah ada lingkungan orang-orang lain yang membuat Anda sangat paham mengenai literasi keuangan? Ada orang tua saya misalnya. Orang tua saya selalu memberikan pengetahuan mengenai literasi keuangan. Teman-teman saya misalnya, guru-guru saya dan dosen-dosen saya misalnya. Lalu ada fasilitas, misalnya fasilitas ini ada aplikasi yang membuat literasi keuangan mahasiswa itu lebih meningkat. Nah, literasi keuangan itu pengetahuan tentang bagaimana manajemen keuangan nih, sepertinya ya. Seperti itu. Fasilitasnya apa dan lalu perilakunya apa? Apakah Anda kira-kira adalah orang yang memang telah memahami literasi keuangan? Saya selalu memperhatikan literasi keuangan saya misalnya. Itu adalah perilakunya. Seperti itu ya. Ini yang untuk persepsi literasi keuangan. Saya ingat-ingatnya hanya itu saja ya judul-judulnya ya untuk yang ekonomi ya. Saya tidak tahu yang lain-lainnya ya. Rata-rata persepsi lalu ada hambatan. Sama juga seperti ini nanti. Kalaupun persepsi-persepsi yang lain tinggal diikuti saja beberapa sub-sub ini ataupun ingin buat sendiri juga tidak masalah ya. Seperti itu. Cara membahasnya sama seperti bahasan yang tadi yang ini. Dibuat sub pertama ya, lalu dibuatkan sedikit pengantar, lalu tampilkan hasil penelitiannya, lalu deskripsikan hasilnya, lalu dibahas dengan beberapa penelitian-penelitian yang lainnya. Seperti itu ya. Kira-kira sampai di sini ini untuk penelitian kualitatif ya. Untuk yang meneliti tentang persepsi secara kualitatif, meneliti tentang hambatan-hambatan secara kualitatif ya. Nah, kira-kira itu. Jadi penelitian ini untuk yang meneliti tentang penelitian kualitatif. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini?